Pada video kali ini kita masuk di bab 14, yaitu hotspot. Mikrotik Benefit Network Association. Materi yang akan saya bahas adalah konsep hotspot, lalu setting topologi, konfigurasi hotspot, menambah user dan menghilangkan cookies, dan user profile untuk imitasi bandwidth. Untuk materi yang pertama adalah konsep hotspot. Hotspot ini adalah salah satu fitur yang terdapat pada Mikrotik. Hotspot dan Mikrotik adalah sebuah sistem yang memberikan fitur autentikasi pada user dan menggunakan jaringan. Kita lihat pada gambar ini, jadi jika terdapat varian yang akses jaringan kita itu biasanya diarahkan ke login page yang ada di browser. Kemudian klien harus memasukkan autentikasi berupa user dan password. Biasanya Wi-Fi hotspot itu tidak di password, tetapi ketika ada klien yang ingin mengakses itu, dia diarahkan ke browser login. Jadi tiap klien itu bisa login dengan username dan juga password yang berbeda sesuai yang diberikan oleh network administratornya. Metode ini biasa ada pada sekolah, kampus, lalu kafe, dan lain-lain. Kelebihan dari hotspot adalah kita bisa mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Dan kita juga bisa memanajemen user, mengatur durasi total penggunaan dan membaca seberapa besar data yang di-download atau di-upload, dan juga bisa mengatur konten apa saja yang bisa diakses oleh klien kita. Pada konfigurasi hotspot, kita akan mencoba menambahkan user, menghilangkan cookies, dan menambahkan user profile untuk limit bandwidth. Berikutnya, setting topologi. Kita ke penyebabnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan topologi berikut sebelumnya. Tetapi kalau bandwidth juga tidak apa-apa. Nah, di sini untuk baseline-nya sudah saya ganti menjadi router hotspot. Kemudian di sini saya juga menambahkan satu node Linux. Kalian bisa memakai Linux atau Chrome, jadi bebas ya. Di sini pada Linux-nya saya menggunakan perantara Docker.io. Kemudian untuk image-nya Linux desktop. Lalu pada ikonnya saya ganti menjadi desktop Linux. Lalu di sini untuk X1 DHCP kita centang. Kemudian primary console-nya ganti menjadi yang RTP. Lalu bisa langsung. Selanjutnya di sini kalian konekkan ke router Windows-nya. Lalu kalian bisa hapus konfigurasi sebelumnya pada router Mikrotiknya. Lalu materi yang ketiga adalah konfigurasi hotspot. Untuk begini, karena harus berjalan pada kita itu harus mengonfigurasi dari server, perangkat, filter, dan sebagainya terlebih dahulu. Tetapi jika kita melakukan konfigurasi hotspot pada Mikrotik, kita tidak perlu melakukan konfigurasi tersebut satu persatu, karena akan terkonfigurasi secara otomatis. Bentuknya, di sini untuk menu hotspot itu ada pada IP lalu hotspot. Nah, pada server di sini ini yang hotspot server. Nah, di sini karena interface yang mengarah ke klien itu 2, maka di sini kita pilih yang Ether 2. Kemudian next, untuk local address network ini maksudnya adalah IP yang akan tersetting pada hotspot servernya. Nah, di sini ada mesh query networking ini ditulis agar nanti otomatis tersetting ke alamatnya. Kemudian next, nah ini adalah range-nya. Ini kita next saja. Nah, di sini pilih yang 6. Pilih yang 6, lalu next. Dan di sini untuk DNS-nya itu 888, lalu tambahkan lagi yang 88.44. Lalu next. Nah, ini adalah bagian yang akan menjadi tampilan login pada web browsernya. Misal di sini saya isikan hotspot min67.org.id. Lalu next. Nah, yang ini merupakan username dan password yang akan kita masukkan nanti. Di sini username-nya misal saya Clara 6767, lalu password-nya 123, dan udah. Lalu next. Oke, di sini sudah successful ya. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada Linux-nya. Nah, di sini pada Linux kalian masuk ke Chrome lalu ketikkan mikrotik.co.id. Lalu di sini akan muncul tampilan login hotspot-nya. Lalu kita coba login menggunakan user yang sudah kita buat. Lalu ketikkan coba passwordnya, lalu connect. Nah, di sini kita sudah berhasil terhubung dengan hotspotnya ya. Lalu untuk materi yang keempat adalah menambahkan user dan menghilangkan cookies. Di sini kita akan dengan IP lalu hotspot, lalu ke users. Nah, di sini ada user yang sudah kita setting sebelumnya. Lalu kita tambahkan login. Ini kodenya bebas ya. Misal saya user 2. User 2. Lalu pada server kita pilih yang out. Agar semua hotspot yang ada pada interface Mikrotik dia akan bisa digunakan dengan seluruh hotspot tersebut. Nah, untuk usernya ini juga nantinya bisa akses. Nah, ini usernya ini juga nantinya bisa akses provider lainnya.
Lalu passwordnya, misal saya 1, 2, 3, 4, misal saya 1, 2, 3, 4, apply lalu oke. Dan di sini sudah ada user barunya. Langsung kita lihat pada linknya. Lalu juga kita ketikkan IP dari router ini, yaitu 10.5.50, 10.5.50/1/status, lalu enter. Nantinya di sini akan ada info terkait dashboard yang sudah kita koneksikan sebelumnya. Jadi kalau misal ini di logout, kalian bisa klik saja. Dan nantinya kita akan login menggunakan user baru yang sudah kita buat. Tetapi jika kita login di sini, maka dia masih redirect ke username sebelumnya. Karena cookies Atomic ini masih tertanam pada user ini. Kita login box. Di sini pemilihan cookiesnya kita pilih saja. Lalu klik yang titik 3, lalu ke menu cookies. Itu username yang sudah kita buat sebelumnya. Ini sudah tidak ada, lalu kita lakukan lebih lagi pada Linux-nya. Kita kemudian lalu kita coba username yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu user 2, lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, lalu connect. Maka di sini kita sudah berhasil connect menggunakan user 2 ya. Lalu material terakhir pejabat ini adalah user profile untuk limitasi bandwidth. Kita akan inbox-nya. Di sini kita akan membahas terkait user profile yang ada di hotspot migratif. Yang kita akan menuju user profile, kita bisa tambahkan. Kita tambahkan untuk kebutuhan atau kita bisa memanage hotspot kita. Untuk limitasi bandwidth, namanya hotspot 512K, lalu range-nya 512K atau 512K. Lalu oke. Di sini kita bisa definisikan masih untuk bandwidth yang user 2. Kita bisa isi pada bagian profilnya, lalu profil tadi yang hotspot 512K. Lalu oke. Lalu kita lakukan uji coba pada Linux-nya. Kita buat prompt, lalu kita ketikkan speed test. Lalu buka yang speed test layout, maka nanti di sini terdapat bandwidth-nya, yaitu 512K. Oke, mungkin itu saja untuk 14. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di part berikutnya.